Badan kurus karena kurang makan, badan gemuk karena kebanyakan makan. Buku salam belum kami mulai. Yang ingin WC kami persilahkan. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi kami mulai, Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari grup Al-Fatih. Saya Nadia Ulfa saya Alimatus Nadia. dan saya Nisrina. Kami mengucapkan Assalam, Assalam. Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang sangat megah ini, dan yang telah menciptakan kita bermacam-macam rupa sehingga pada malam ini terbukti yang nyata kami yang rupanya seperti bidadari ketika kami senyum. Kami yakin kalian semua pasti mengatakan di dalam hati, oh ya Allah, sungguh indah dan cantik-cantik hamba-Nya yang di atas pentas ini. Masya Allah. Selawat bernalakan salam, tak lupa pula kita sanjung setan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan. Beliau yang rupanya ganteng sekali, kulitnya putih seperti kulit kami, akhlaknya yang mulia sekali. Ketika kalian ingin melihat, datanglah ke Dayah Nurul Fatah di sini. Kami santri meladani sifat Rasulullah kami. Penghormatan kami kepada pimpinan Dayah Nurul Fatah, yakni Abon Getanyo bersama dan keluarganya. Penghormatan kami kepada gure yang semubut urang maupun gure yang semubut malam. Penghormatan kami kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Dan tak lupa penghormatan kami kepada santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Dayah Nurul Fatah. 14 abad yang silam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan hadir pemimpin yang berkualitas dan penakluk Konstantinopel. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Demikianlah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Tafsir Ibnu Hanbal. Para santri yang dirahmati oleh Allah, selama 450 tahun Konstantinopel berada dalam kekuasaan Katolik Persia Timur. Tepat pada hari Jumat pada tanggal 18 April 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Islam di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, sang pemimpin yang berani dan muda pada usia 23 tahun. Sebelum penaklukan dimulai, ada pertanyaan yang menganggukkan dari Sultan Muhammad Al-Fatih kepada pasukannya untuk mengimami salat Jumat. Siapakah di antara kita yang paling tidak pernah meninggalkan
dari 250 pasukan yang menjawab. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih pun bangkit dari duduknya untuk mengimami salat Jumat pada waktu itu sebagai pertanda raja yang tidak pernah meninggalkan salat fardu, ialah raja yang paling tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Akankah hadir di tengah hiruk pikuknya bangsa ini mendatangkan pemimpin seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, rajin mengaji jadi kebiasaan, akhlak Rasulullah jadi pedoman. Izinkan kami menyampaikan saran, semoga hadirin terkesan dengan judul kepemimpinan dalam konsep Al-Quran sebagai bukti syarahan surah Al-An'am ayat 165 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan atas sebagian kamu, atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji tentang apa yang telah diberikannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu akan pasti sayang. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Musyad halaman 588 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita mandat sepenuhnya untuk menjadi pemimpin, penguasa, pemakmur di bumi dari generasi ke generasi, dari satu masa ke masa yang lain. Hal ini sadarilah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu wahid minkum huwakai wa kullu wahid minkum sayakun mas'ulan an qiyadatihi. Each of you is leader and you will be held accountable for leader. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta bertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Para santri yang dirahmati oleh Allah, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim membutuhkan pemimpin yang berkarakter, tegar, dan lugas dalam mengambil kebijakan rakyat. Hal ini tersurah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal
berbuat kebajikan, memberi sesama kaum kerabat, dan Dia melarang kamu untuk melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ibnu Jalis At-Tabi'i berpendapat bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan dua pihak yang sedang bersengketa antara orang kaya dengan fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela yang pihak miskin karena menganggap orang miskin takkan menzalimi orang yang kaya. Namun Allah tidak membenarkan sikap Rasulullah dan menyuruh untuk menegakkan keadilan kedua belah pihak tersebut. Para santri yang dirahmati oleh Allah, ayat di atas menggambarkan kepada kita bahwa pemimpin yang benar adalah pemimpin yang adil, yang tidak memperturutkan hawa nafsu. Lantas mengapa menggunakan jadi pejabat harapan rakyat, Mengambil kebijakan tanpa mufakat, bahkan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Seiring pepatah orang tua kita yang dulu, pemimpin alim, pemimpin dipuji, pemimpin zalim, pemimpin dicaci. para santri yang dirahmati oleh Allah. Lantas siapakah sosok pemimpin yang dapat dijadikan panutan? Michael Har mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama sangat berpengaruh di dunia, sehingga kebesaran beliau diabadikan ensiklopedia Britannica sebagai the most successful leader in building massive edition, yakni pemimpin yang sukses dalam membangun peradaban manusia. Jangan meniru pepatah anak muda sekarang. Jamun modern, musok-sok kerendung anak muda, bapih muka lagi jereget, asain apa yang rame yang suka. Para santri yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimanakah konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi bersikap lemah lembut pada orang-orang yang berpaling pada perang Uhud. Beliau tidak berlaku kasar. Beliau dalam memimpin telah senang bermusyawarah dan memiliki komitmen yang kuat dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lain negara ini kita masih merasakan figurnya geladangan. Tuhannya figur yang beribadah dan disegani. Berapa banyak pemimpin yang dianggap sebagai pembela rakyat, pelindung masyarakat, rela mencundangi hak-hak rakyat. Para santri yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang cerdas tapi hanya mampu mengatur dirinya sendiri. Banyak orang yang rata-rata Tapi mereka mampu mengatur banyak orang. Itulah sebabnya mengapa terkadang Tuhan lebih cerdas daripada atasannya. Seperti syair, satukan dalam hati, ia dalam diri, tebarkanlah senyuman di pelosok negeri. Damaikanlah bangsa ini hingga akhir kelak nanti. Awalnya dari sini, jangan tunda lagi. Ayo semua, ingatlah semuanya, jaga kerukunan di tengah perbedaan. Ayo semua, jaga kesatuan demi keutuhan menuju kejayaan. Dari uraian demi uraian dapat kita simpulkan bahwa manusia sebagai khalifah fil ardh memiliki tanggung jawab penuh atas membangunkan bumi beserta isinya dan menegakkan keadilan dan kejujuran dan selalu menadani konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parut kelapa menjadi santan,